Saya mau menjelaskan untuk kegunaan 3 alat untuk teknik pendingin seperti di bawah ini. Ini multimeter ya, digital, bisa ngukur voltage AC, voltage DC sampai ukuran kecil milivolt. Ada ohm, ada kalau mau hubung singkat ya, atau mau ukur dioda atau kapasitor ya, ampere arus kalau di seri, ampere DC ya. Oke, sekarang kita ukur voltage listrik ya. Posisi voltage AC kita ukur 216 volt, 7 ya AC ya. Nah, ini multimeter untuk mengukur AC. Sekarang kalau saya mengukur kapasitor, posisi ini ada lambang ini, saya pencet ini, nilainya berapa mikro ya. Ini 14,2 mikro ya. Nah, kalau yang kecil berapa ya. Ini posisinya ini. Ini multimeter namanya multi, bisa mengukur macam-macam. Tuh, ini 2,1 mikro. Ini multimeter ya. Oke, dah selesai. Terus kalau mengukur konduktivitas, apakah kabelnya sambung atau enggak, misalnya ini coba. Oh, berarti sambung kan. Jadi kalau ada konduktor ya, mau nilainya berapa ohm misalnya. Oh, ternyata 3 ohman ya. Itu. Oke, ini multimeter. Ya, kalau mengukur ampere meter harus salah satu kabel ya. Biasanya kabel yang ada strumnya live ya, pasang posisi ini. Nah, begitu ada arus nanti dia akan nunjuk ya, hanya diklaim gitu. Coba. Nah, ini ternyata dia 2 amperan ya. Ini ampere meter, ini tang ampere ya, cara makanya gini coba ya, diklaim gini. Nggak bisa 2 kabel, nggak bisa, harus 1 kabel ya. Cara pakai tang ampere harus 1 kabel ya, 1 kabel yang arus yang dilewati. Ini 2,5 ampere. Oke. Service manifold ya, biasanya alat untuk mengukur tekanan freon pada AC. Alat ini ada banyak kan 2 ya. Kalau yang sederhana cuma 1, yang lengkap tuh 2, low sama high ya. Kalau AC besar dia punya tekanan low sama tekanan high. Kalau AC biasa cuma adanya tekanan low, tunjukin ini ya. Nah, sekarang kita lihat cara pakai alat ini. Bisa sumbernya dari sini freon ya, freon masuk sini ya, sumbernya. Terus kita pengen tahu tekanannya berapa ya, kita buka 150 ampere ya, itu 150. Itu nunjukin tekanan freonnya, tekanannya ada yang masuk ke dalam sini gitu ya. Nah, karena saya ini selangnya saya sambung ya, otomatis saya ukur dapat dua-duanya ya, itu ya. Seandainya saya nggak mau ukur ini ya, nggak mau ngukur ya, saya mau ukur ini aja kan, saya juga bisa pasang di sini. Nih, pasang di sini. Hanya ukur 1 sisi aja. Ya, oke. Saya ukur 1 sisi aja. Oh ya, ukur 1 sisi aja. Masuk ya. Ini saya tutup. Berarti yang ukur yang satu ini kan nggak gerak. Karena saya nggak sambung. Karena kalau dia ada tekanan, dia akan nunjuk. Sini karena saya lepas ya nggak ada tekanan. Ini saya kunci, berarti dia nggak bisa keluar. Mengukur yang dari sini aja. Masuk ya. Masuk sini, saya buka, otomatis saya ngukur tekanan. Dari sini saya ukur tekanan. Ini lama, ini hampir 150 psi ya. Ini manifoldnya. Yang kanan sama aja ya, cuma ini yang low sama high, tunjuknya juga sama. Ini skala lebih tinggi, ini skala lebih rendah. Kalau misalnya kita tekanannya udah di atas 500 ya, harus pakai yang ini. Kalau di bawah 500 kan skala 500, pakai yang ini supaya nanti jarum nggak rusak. Makanya ada maksud rendah sama tinggi itu. Kalau kita ngukur tekanan tinggi tapi pakai skala rendah nanti rusak dia punya jarum ya. Jadi kalau kita tinggi ya tinggi supaya nanti jarum nggak mentok, maksudnya itu ya. Sebenarnya yang tinggi bukan ukur rendah juga bisa, tapi kurang presisi, paham ya? Skala kan gede. Nah, kalau skala kecil ya low supaya nanti pembacaan lebih teliti. Oke, jadi kiri kanan boleh pakai, tapi kita lihat tekanan kita ukur tuh yang mana. Kalau rendah ya pasti rendah supaya nunjuknya lebih
teliti. Oke. Ya. Ya, 150 gram itu kan dimatiin jadi nggak nol ya. Nama saya Heri Tawijaya dari PPKD Jakarta Selatan, jurusan Teknik Pendingin. Like dan subscribe. Terima kasih.